Gejolak perlawanan rakyat tinggal menghitung hari. Jokowi segera lengser dari istana. Kenapa Indonesia kalut kayak gini? Kenapa Indonesia akhirnya kalang kabut, rusak semua kayak gini? Memang problem sejak akarnya. Aspirasi rakyat itu mandek karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif udah dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau itu sudah mandek pintu-pintu demokrasi, akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi. Sudah liberalisasi sektor hulu dengan memberikan kontraktor kerjasama hulu migas kepada asing. Ini persoalan, walaupun sekarang di angka 44%, tetap itu menurut saya bermasalah karena sisa hidrokarbon, cekungan hidrokarbon itu bisa dimakan juga oleh asing itu nanti, Mas, kalau nggak serius di hulu migas ini. Yang kedua, hilir migas. Menurut saya hilir migas itu sekarang kan diliberalisasi dengan bahasa harga keekonomian. Padahal harga keekonomian itu kan mengikuti harga minyak internasional menurut saya dengan konteks seperti ini. Ini semua harus mulai diluruskan sekarang. Sehingga kemarin saya dikasih kritik, Mas jangan nolak lah, atau mengecam saja. Kalau mengecam itu ibaratnya masih empati pada negara yang lagi bingung sekarang nyari duit, dan cukup ngecam. Enggak, aku bilang nolak, karena kalau saya ngecam itu berarti saya nggak kritik sistem, saya ngeritik orang saja. Nanti ganti orang, bisa kecamannya bisa diperbaiki. Nggak bisa, ini sudah sistem betul. Kalau kita nggak luruskan dari mulai hulu sampai hilirnya, persoalannya akan terjadi, Pak. Kalau ngomongin listrik, ya ngomongin BBM, karena biaya pokoknya untuk listrik itu dari BBM, ya wajar itu dinaikkan lagi gitu. Sehingga dari konteks ini saya benar-benar menolak konteks itu, walaupun akhirnya nanti mungkin orang menganggap nggak empati pada pemerintah. Ya, saya mungkin nggak empati pada pemerintah hari ini, karena pemerintah juga nggak empati pada rakyat. Dalam negara demokrasi yang normal, ada prinsip trias politika. Eksekutif diawasi oleh legislatif maupun oleh yudikatif. Tetapi ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi rakyat itu mandek karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif udah dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau itu sudah mandek pintu-pintu demokrasi, akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi. Dan yang kedua adalah kondisi ekonomi hari ini. Itu buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan maaf, kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini 3 kali, 4 kali lebih jelek untuk rakyat. Pendapatan tidak ada, pengangguran banyak, dan yang ketiga harga-harga naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh rakyat sudah gelisah dan seolah-olah tidak ada harapan.